Setiap kita yang percaya dan siap untuk dengar firman, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk WL, untuk para pemain musik. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Saudara percaya itu? Amin ya. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada kebetulan, saudara. Segala sesuatu telah Tuhan tetapkan di dalam perjalanan hidup kita. Saya juga nggak pernah janjian dengan Bu Masni. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan, ini kok terus masalah, bicara mengenai masalah, gitu loh. Tapi itu yang Tuhan ingin supaya saya sampaikan. Saya cuma ngomong, ya sudah kalau itu pesan Tuhan ya terserah. Dan hari ini dikonfirmasi oleh pujian terakhir, saudara. Begitu kalimat nyanyian dari bait yang kedua. Bait kedua itu bicara pahitnya apa? Kenyataan ya. Pahitnya kenyataan gitu ya. Apa yang ingin saya bagikan saudara pagi hari ini ya. Kita sharing ya. 2 hari berturut-turut ini saya mengikuti, bukan mengikuti ya. Saya menghadiri sebuah prosesi yang tidak mengenakan ya, 2 hari berturut-turut ini. Hari Jumat ya saya harus mendatangi rekan kerja saya karena orang tuanya dipanggil Tuhan. Ya bagi saya sih mungkin tidak masalah gitu karena memang secara usia sudah cukuplah Bapak Ibu ya. Itu hari Jumat. Waktu saya pulang malam Jumat dalam perjalanan saya ditelepon rekan saya. Nah berita yang kedua ini gini saudara, anak yang baru umur 7 tahun, loh masih muda kan, 7 tahun, perempuan, masih cantik-cantiknya, lucu-lucunya. Kemarin saya dengar berita dia dipanggil Tuhan dan Sabtu kemarin saya menghadiri acara tutup petinya. Saya ngomong sama, begitu saya datang saya disambut bukan sama papa mamanya karena memang tidak terlalu kenal sekalipun memang kita bertetanggaan. Cuma saya kenal dengan orang tuanya, papa apa istilahnya ya, kakek neneknya gitu ya, karena mereka baik gitu loh. Saya langsung disambut sama kakeknya, Pak Anang terima kasih untuk kehadiran bla bla, terus kita ngobrol. Sebuah pernyataan yang membuat saya juga agak miris untuk mendengarnya saudara. Dia ngomong, Pak Anang, kenapa Pak Anang? Kenapa? Saya ini sudah berusaha doa puasa, saya berusaha berdoa untuk cucu saya. Ya. Saya ini sudah doa itu sampai jerit-jerit Pak Anang kayak gini-gini. Tapi Tuhan kok tidak jawab. Usia 7 tahun mengalami kanker darah. Bahasa kerennya itu penyakit leukemia. Hanya bertahan 28 hari di rumah sakit. Setelah itu dipanggil. Yang lebih tragisnya itu begini. Neneknya yang merawat dari kecil, dari bayi sampai sekolah, dia yang merawat karena papa mamanya kerja. Jadi waktunya lebih banyak itu dengan omanya. Omanya itu tidak terima dengan Tuhan. Bahkan omanya, maaf kata, saya dengar sendiri dari mereka yang melayani, karena yang melayani itu juga rekan-rekan saya yang ngomong gini, nanti kita disuruh melayani bukan hanya papa mamanya, kita disuruh melayani omanya. Karena omanya mengambil keputusan mau bunuh diri. Karena harus ditinggal cucu kesayangannya. Saya nggak bisa bayangkan memang. Seperti opanya, dia bilang gini, kenapa? Kenapa hal ini terjadi Pak Anang? Ini masih kecil loh, baru 7 tahun, perjalanannya masih begitu panjang. Kalau kami yang dipanggil enggak apa-apalah. Tapi saya ngomong sama beliau, kita ini enggak pernah tahu rancangan Tuhan dalam diri setiap kita. Ya. Mungkin secara psikis saya ngomong agak istilahnya gini, ngomong itu gampang, betul ya Pak Sonia. Tapi untuk menerima kenyataan itu saudara saya tahu bukan sesuatu yang mudah saudara. Anak yang baru usia 7 tahun harus dipanggil oleh Tuhan dengan sebuah sakit yang begitu mengerikan saudara. Sampai kakek neneknya berkata gini, Tuhan itu enggak adil.
bahkan khususnya neneknya itu sudah seperti seakan-akan sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan. Wis gak percaya Tuhan, percuma, sudah doa, katanya bilang, itu termasuk opanya juga bilang, katanya mintalah maka diberi. Oh, kalau sudah bicara mengenai Alkitab, ya juga agak bingung saudara. Dia katanya minta, saya minta supaya cucu saya disembuhkan, tapi kenapa enggak Pak? Nah, di depan saya kami bertiga gitu, juga saya kenal orang itu, ya orang ini juga menguatkan, ya tetaplah Pak untuk terus setuju dengan Tuhan. Saya hanya melihatnya begini Bapak Ibu, memang untuk berkata-kata sangat mudah di situasi seperti itu. Tetapi manakala hal itu ditimpakan dalam kehidupan kita, itu mungkin agak sulit. Tapi hari ini mari kita belajar. Hari ini mari kita belajar ya. Saya belajar dari dua peristiwa ini begini saudara. Kematian itu sekali lagi tidak pandang bulu, setuju ya? Tidak pandang usia. Ibu dari rekan saya dipanggil oleh Tuhan kurang lebih usianya 55. Menurut saya sudah gak apa-apalah. Sudah cukup menikmati hidup daripada diperpanjang dengan sakit penyakit. Ya, harus dipasang selang-selang kayak gini. Enggak nikmatilah hidup seperti itu. Ya 55 cukup lah, enggak apa-apa. Di satu sisi saya juga diperhadapkan dengan seorang anak yang masih terlalu muda banget, baru 7 tahun dipanggil oleh Tuhan saudara. Jadi sebuah pembelajaran buat saya. Sorenya itu hari Sabtu sore itu saya sedang sedang janjian dengan rekan saya. Dia ngomong dengan saya gini, ketika dia tahu dengar bahwa saya mengalami sakit dan harus pasang ring, istri teman saya ini karena memang dua-duanya teman dekat langsung bilang gini, hati-hati ya kamu ya, hati-hati, makannya dijaga gitu. Dalam hati lu tak jaga supaya nggak diambil keris atau juicy. Saya jaga tetap makanan saya, ya kan? Oh dia istilahnya menggebu-gebu, ayo dikurangi makannya gini, bla 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 gini. Saya dalam hati pikir gini, saya ngurangi bisa. Tapi untuk yang lain, tapi kalau nasi agak sulit gitu loh. Agak sulit gitu loh. Nasi itu kan penting gitu loh ya. Oh dimarahin gitu loh ya. Ketika saya menghadiri prosesi tutup peti itu, di satu sisi saya bilang mengucap syukur bahwa Tuhan masih mempercayakan sebuah kehidupan buat saya. Nah hari ini mari kita belajar. Bagaimana kita bisa memahami jalannya Tuhan dalam diri kita saudara. Ya, mari kita lihat terlebih dahulu sebuah ayat saudara. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Mari kita belajar untuk melihat dua peristiwa ini ya. Yang satu sisi teman saya merelakan karena memang usia orang tuanya sudah 55. Tapi yang di satu sisi rekan saya juga tidak terima dengan apa yang dia hadapi. Cucu kesayangannya, ya saya bisa bayangkan loh ya, rasa sakitnya dia karena hiburannya dia, kegembiraan dia ini hanya cucunya. Gitu. Kalau dia pulang kerja, biasanya pulang kerja itu sama-sama. Dia dari Pandaan, saya dari Surabaya, itu masuk ke kompleks itu kadang-kadang bersamaan. Nah kadang-kadang cucunya itu yang jemput opanya gitu loh. Jemput senang dan saya percaya gini loh ya, kalau orang yang sudah punya cucu itu cucu itu sebuah kegembiraan gitu loh. Itu segala katakanlah rasa penat, segala keletihan itu akan sirna ketika lihat cucunya. Nah ini dipanggil Tuhan saudara. Dan itu dia tidak terima. Ayat ini mari kita lihat. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat yang 8 sampai yang 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang kita bisa lihat dari dua ayat ini saudara? Mari kita belajar begini, untuk melihat bahwa rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu jauh lebih terbaik daripada segala rancangan kita. Amin. Sekalipun mungkin
Seperti kesaksian rekan saya, opanya ini, dia bilang gini loh, padahal Pak Anang ya, anak saya itu diikutkan asuransi pendidikan dari SD, SMP, SMA, itu sudah dipersiapkan semuanya. Oh, dia sudah persiapkan, ada asuransi pendidikan, diikutkan semua saudara. Secara nalar, secara manusia itu kan hal yang baik, betul? Tapi perhatikan ayat ini, bahwa ternyata rancangan Tuhan itu beda jauh dengan rancangan manusia. Dan bahkan jalan-jalan kita itu jauh lebih baik jalan Tuhan daripada jalan-jalan kita, saudara. Ayat ini mengingatkan kepada kita satu perkara begini, bahwa kalaupun ada hal yang terjadi di dalam diri kita, kalau toh Tuhan izinkan, saya percaya begini, segala sesuatu yang ada di bawah langit ini tetap ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Setuju? Ya. Tidak secara kebetulan terjadi loh saudara, semuanya diizinkan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita saudara. Mungkin hari ini kita tidak sedang mengalami masalah. Mungkin keadaan kita baik-baik, puji Tuhan. Tapi biarlah lewat kebenaran ini kita sedang dipersiapkan nantinya. Kalau toh ada situasi yang sulit, kalau toh Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak mengenakan kita, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak dan keinginan hati kita. Amin. Bahkan Salomo, ya, siapa sih yang tidak tahu Salomo? Ada yang tidak tahu Salomo? Salomo itu orang hebat, saudara. Betul? Salomo itu orang yang, sudah orang yang super. Tapi dia berkata begini, mari kita lihat Pengkhotbah, saudara. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Ini pernyataan dari Salomo, saudara. Salomo itu orang yang berhikmat. Pintar banget saudara. Dan hikmat Salomo itu diakui oleh banyak raja saudara. Dia berkata begini, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelami. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ini yang ngomong Salomo, saudara. Orang yang hebat, orang yang pintar, saudara. Ya. Tapi Salomo berkata begini, bahwa manusia sulit untuk apa? Memahami rancangan Tuhan di dalam diri mereka. Jadi lewat kebenaran ayat-ayat ini, mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu. Kalau toh Anda dan saya masuk dalam satu situasi yang sulit, kita sudah tidak kaget, setuju? Karena kita sudah diingatkan terlebih dahulu saudara. Dua ayat ini tadi mengingatkan kepada kita, bahwa kalau toh ada hal yang tidak enak terjadi di dalam kita, percayalah bahwa itu tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan yang berkehendak, saya percaya Tuhan itu punya cara, Tuhan itu punya jalan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah hari ini secara cepat aja kita akan bicara mengenai 3 perkara penting. Bagaimana kita ini mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita manakala keadaan sulit itu terjadi. Sekalipun manusia punya rencana baguslah, punya rancangan yang begitu manis. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih punya rancangan yang terbaik. Nah jadi hari ini mari. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu enggak punya masalah hari ini. Tapi kalau toh Tuhan izinkan punya masalah, mari kita belajar 3 perkara ini saudara. Yang pertama, apa yang perlu kita persiapkan saudara? Sekali lagi bahwa saya mengucap syukur bahwa saya punya Tuhan yang memberi saya pembelajaran ya lewat peristiwa-peristiwa yang dahulu supaya apa? Mempersiapkan saya supaya saya tidak terkejut
dia istilahnya tidak kaget melihat hal-hal yang akan terjadi, saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Apa yang perlu kita persiapkan, saudara? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Yang pertama, saudara, apa yang perlu kita persiapkan dalam diri kita manakala kalau Tuhan izinkan keadaan sulit datang, ataupun kalau hari ini Tuhan izinkan ada banyak persoalan di dalam diri kita. Yang pertama, tetap berjalan dengan iman, saudara. Amin. Tetap berjalan dengan iman. Tetap pegang Yesus. Makanya pujian tadi, saya nggak janjian dengan Bu Masni. Tapi itulah konfirmasi Tuhan, saudara. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian dalam hidup ini. Amin. Hanya nama Yesus yang memberi pengharapan dalam diri kita. Tetap berjalan dengan iman, saudara. Sekalipun situasinya sulit, sekalipun ada pergumulan, seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak berbicara, seakan-akan Tuhan tidak bertindak. Tetaplah beriman kepada Kristus. Amin. Saya begitu kasihan dengan omanya. Sampai ada sebuah keputusan mau mengakhiri. Mungkin dia berpikir gini, ya kalau boleh ditukar ya lebih baik dia. Karena memang maaf kata omanya juga sakit-sakitan. Omanya sakit-sakitan. Mungkin dia berpikir dia protes sama Tuhan. Mungkin loh ya. Lebih baik panggil aku aja enggak apa-apa daripada dia. Tapi itu Tuhan yang bekerja. Sehingga hari ini dia begitu kecewa. Sampai pelayan-pelayan Tuhan langsung ngomong di depan saya. Ya mereka berbisik gitu. Nanti setelah ini kita disuruh melayani tantenya, neneknya. Karena neneknya mau bunuh diri. Saya langsung jelek gitu. Ya, tapi saya dalam hati juga mikir gini loh saudara. Memang neneknya ini yang rawat gitu loh. Dari bayi sampai bisa kadang-kadang istri saya cerita gini. Kadang-kadang omanya sama cucunya ini gegeran. You know gegeran saudara. Ya namanya putu sama gegeran. Oh rame. Terus cucunya ini bilang gini, oma nanti tak bilang no mama lo ya. Terus neneknya bilang no sama mamamu, enggak takut aku loh. Ya kan lucu kan ya. Cucu sama nenek gegeran gitu loh. Tapi bukan gegeran yang apa, seneng gitu loh. Dan hari ini itu enggak ada semuanya, saudara. Tapi hari ini tindakan yang dia ambil sebuah tindakan yang keliru. Dia mau mengakhiri hidupnya. Dan saya berharap pelayan-pelayan yang melayani itu secepatnya untuk menangani. Ya. Jadi yang pertama begini yang saya ingin supaya setiap kita pahami yuk. Bahwa mari kita terus mempertahankan iman kita. Kepercayaan kita pada Yesus sekalipun kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan. Satu ayat lagi, mari kita lihat Mazmur saudara. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Bisakah kita sampai berkata seperti ini saudara? Ini pernyataan Daud loh. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Daud berkata gini, sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Saudara ini pernyataan dari Daud saudara. Daud waktu nulis Mazmur ini bukan ketika dia jadi raja. Halo? Halo? Dia sedang mengembara, dia sedang apa katakanlah angon. Ya, apa angon itu? Menggembalakan kambing domba milik bapaknya saudara. Dia harus mengalami keadaan-keadaan yang sulit.
Dia harus pernah berhadapan dengan singa, dia berhadapan dengan beruang. Padahal saudara yang digembalakan oleh Daud itu juga enggak banyak-banyak amat saudara. Betul? Enggak banyak. Tapi Daud apa? Bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan bapaknya kepada dirinya. Dia harus ngalami situasi-situasi yang sulit. Tapi Daud berkata gini, aku enggak pernah takut sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab aku percaya engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang terus menyertai aku. Dan biarlah ini juga ada di dalam diri kita saudara. Kita bangun rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin gak ngelihat apa-apa saudara. Rasanya keadaan ya sama aja. Didoakan puluhan kali, doa puasa puluhan kali pun seakan-akan keadaannya gak berubah. Tapi tetap pelihara iman di dalam diri kita. Terus berjalan dengan iman saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Jangan pernah sangsikan Tuhan dalam hidup. Gak mudah memang. Gak mudah. Tapi itu yang Tuhan kehendaki saudara. Karena apa? Tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Perhatikan. Allah akan memberikan upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh. Kalau tahu mungkin hari ini Tuhan belum jawab, sebenarnya kita nggak perlu salahkan Tuhan. Yang harus kita koreksi adalah apakah pengiringan kita kepada Tuhan sudah sungguh-sungguh atau enggak. Ataukah pengiringan kita kepada Tuhan punya motivasi-motivasi yang lain. Nah ini yang tahu kan diri kita Bapak Ibu, betul? Yang tahu kita saudara. Tapi Tuhan berkata gini, aku akan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari aku saudara. Oleh karena itu mari kita bangun pagi hari ini. Bangun keseriusan kita untuk mencari Tuhan. Cari wajah Tuhan, cari Tuhan saudara. Sebab ketika Anda sungguh-sungguh cari Tuhan saudara, maka ada kekuatan yang Tuhan akan limpahkan, Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita, amin. Tapi yang penting itu loh, percaya. Ngomong itu memang gampang, betul? Tapi mengerjakan itu perlu sebuah komitmen saudara. Sebuah keseriusan. Saya ngomong seperti ini jangan berpikir saya sedang tidak ada dalam masalah. Saya sedang ada dalam satu masalah yang begitu besar. Saya belajar bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi saya belajar untuk apa? Saya menghormati otoritas yang ada di depan saya, pemimpin saya. Hari ini, mari kita bangun kepercayaan kita kepada Tuhan, seberapapun tantangan yang dihadapkan dalam diri kita. Amin. Saya cuma ingin sampaikan begini, mempercayai Tuhan itu tidak gampang. Amin. Tapi kalau saudara setia, saudara akan menerima upah yang daripada Tuhan. Upahnya belum tentu hal yang bicara materi. Tapi damai sejahtera itu sudah pasti ada dalam diri kita. Amin. Jadi yang ingin saya tekankan yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita di tengah keadaan sulit, manakala hal itu diizinkan dalam diri kita, tetap berjalan dengan iman. Amin. Yang kedua saudara, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Inilah hal yang kedua yang harus kita persiapkan saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian apa? Imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang pertama ayat yang ke-6 itu saudara, enggak masuk akal. Tapi itulah kebenaran yang harus kita hidupi. Dikatakan apa? Bergembiralah saudara. Halo. Ya. Pada bagian firman Tuhan yang lain di dalam 1 Tesalonika dikatakan mengucap syukurlah. Tapi 1 Petrus ini jauh lebih tajam berkata bergembiralah. Bergembiralah. Dikatakan akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan. Gembira saudara. Halo? Mazmur bilang begini, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Kadang lali juga. Terus semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah Tuhan senang. Oh ya, jago nyanyi. Lagu sudah tidak hafal. Dikatakan gembira saudara. Waktu saya lihat kenyataan opa omata yang itu, saya pikir nggak ada gembira. Betul. Di tengah kehilangan cucunya disuruh bergembira. Nggak mungkin saudara. Pasti memang ada kesedihan normal. Ketika kita harus kehilangan orang terdekat kita, orang yang kita kasih, pasti ada perasaan duka, ada rasa sedih. Tapi dengar baik-baik saudara, biarlah kesedihan itu jangan terus apa? Terus tinggal di dalam diri kita. Hanya sesaat aja enggak apa-apa. Dan setelah itu berusahalah untuk apa? Seperti adanya, normal. Jangan terus terbawa dalam sebuah perasaan ya. Sedih terus. Tapi percayalah begini saudara. Bahwa hati yang gembira itu akan menyukakan Tuhan. Kalau toh Tuhan izinkan, Tuhan itu cuma melihat di ayat yang ke-7 tadi, perhatikan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Apakah kita ini tetap mempercayai Tuhan loh saudara? Mempercayai Tuhan dengan cara apa? Tetap sukacita ya gak apa-apa loh Tuhan. Tuhan izinkan ngalami situasi seperti ini. Gak apa-apa Tuhan. Wis gak apa-apa lah. Wis, kan hidup ini milik Tuhan. Ya kan ada lagu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Ya kalau Tuhan mau buat kayak gini ya silakan. Wong hidup ini miliknya Tuhan kok. Halo. Saudara, mari kita persiapkan ini. Amin. Bergembira. Ya. Bergembira saudara. Apapun yang terjadi. Gak perlu menyesali, gak perlu bersungut-sungut, gak perlu menyerang siapapun juga. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Anda loh saudara. Firman ini untuk saya juga. Waktu saya mempersiapkan ini, saya itu ngomong sama Tuhan. Yang lainnya aja lah Tuhan. Kok ngapain mengenai masalah terus gitu. Tapi firman ini datang buat saya juga. Saya sebenarnya secara hati saya pengen nyampaikan ini, saya pengen nyampaikan yang lain saudara. Tapi ini yang Tuhan ingatkan. Dan saya cuma minta, ya kalau Tuhan memang nyuruh saya konfirmasi aja lah nanti. Dan memang betul. Pujian tadi hanya nama Yesus saudara. Jadi yang kedua, bergembiralah saudara. Jangan muka kita terus suntuk cemberut saudara. Ya, mari kita lihat satu ayat saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-4. Mazmur 37 ayat yang ke-4.
dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira dalam Tuhan, saudara. Bukan bergembira karena kesulitan, bergembira karena Tuhan, artinya setuju dengan Tuhan. Kalau toh Tuhan izinkan kesulitan, kalau toh Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak, tetap gembira, tetap semangat, saudara. Itu yang Tuhan inginkan lihat dalam diri setiap kita. Tidak gampang memang. Memang gak gampang, saudara. Ya, tidak gampang. Tapi Alkitab, kita kan mau hidup sesuai dengan Alkitab, amin. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman. Bergembira, ya. Bergembiralah. Kalau toh ada hal-hal yang sulit, supaya Tuhan itu dipermuliakan dalam hidup kita, amin. Orang itu sehingga lihat gini loh, kowe itu akeh masalah tapi kowe gak duwe masalah blas. Loh, sampai kalau orang itu ngomong kayak gitu, itu artinya Yesus itu ada loh dalam diri kita. Amin. Ya. Gak kelihatan ada masalah, padahal masalah itu wakai numpuk. Ya. Untuk memiliki rasa sukacita di tengah situasi yang sulit itu tidak mudah. Amin. Tapi ini kebenaran yang harus Anda dan saya hidupi. Sedih sejenak boleh. Kalau toh ditinggal seperti kematian, memang sedih, tidak mungkin begitu meninggal. Haleluya. Loh, gendeng, saudara. Ya pasti kalau orang terkasih kita dipanggil Tuhan, ya pasti nangis, sedih. Dan setelah itu ya sudahlah. Dia miliknya Tuhan memang. Ya sekalipun memang berat. Tapi mari kita terus belajar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita perlu persiapkan, saudara? Ini hal yang paling kita minta, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ini hal yang harus kita minta kepada Tuhan, saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu. Termasuk apa kalau segala sesuatu? Persoalan-persoalan kita, betul? Ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, yang ketiga, apa yang kita perlu persiapkan ketika kita masuk dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan. Yang pertama tadi, terus berjalan dalam iman, apapun resikonya, berapapun harganya, mari tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua, ketika ada dalam situasi yang sulit, tetap bergembira, bersukacita. Sebab sukacita itu akan melahirkan kesukaan bagi Tuhan. Yang ketiga ini adalah tetap berpegang pada Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Di dalam diri kita Tuhan telah taruh penghibur itu. Amin. Penghibur itu ada di dalam diri kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan penghibur itu kepada kita. Dan sebentar kita akan memperingatinya, kan? Kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis mendatang kita ada ibadah kenaikan Yesus. Dan ketika Yesus naik, Roh Kudus dianugerahkan dalam diri kita. Roh Kudus sebagai penghibur di dalam diri kita. Dia yang akan terus mengingatkan jalan-jalan. Dia yang akan terus mengarahkan hidup kita, saudara. Nah, oleh karena itu mari kita tetap punya istilahnya, connect dengan Roh Kudus. Jangan pernah memadamkan roh yang ada di dalam diri kita, saudara. Mari kita lihat satu kebenaran. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, saudara. Demikianlah firman Tuhan.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh apa? Kekuatan Roh Kudus kamu akan apa? Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara. Oleh karena itu mari terus kita koneksikan diri kita dengan Roh Kudus. Terus bangun. Dimanapun kita berada saudara, terus connect dengan Roh Kudus. Ya, Anda waktu saya dalam perjalanan ke kantor kurang lebih hampir 45 menit atau 1 jam, kadang-kadang saya terus berbahasa roh, memuji. Saya enggak tip, saya matikan, saya nyanyi, saya nyembah. Saya berusaha daripada waktu saya gunakan hanya diem, belengong, terus tabrakan. Kebanyakan yang di jalan tol itu, kemarin saya pulang dari tutup peti itu pulang, tabrakan 5 atau 4 mobil itu ya. 5 mobil. Di arah Sidoarjo ini sudah masuk Sidoarjo. Itu tabrakan, aduh saya lihat ngeri. Saya mikir gini, pasti itu ngelamun itu. Begitu di depan ke rem dadak, dia kaget nggak ngerti. Itu belakang nabrak, sudahlah. Tapi kalau saudara hidup Anda dan saya connect dengan Roh Kudus, saya percaya gini, waktu Anda nyembahnya nggak perlu tutup mata kan. Nabrak saudara. Ya tetap ya nyembah ya buka mata, waduh sukacita ada. Ya saya percaya ini berlimpah-limpah dalam pengharapan. Connect kita kepada Tuhan terus. Jadi ini yang ingin saya sharekan pagi hari ini. Saya nggak ngerti kenapa harus masalah. Saya berharap saudara enggak penuh dengan masalah. Amin. Amin. Saya berharap kita merdeka dari setiap persoalan. Tapi kalau toh hari ini Tuhan izinkan persoalan, ingat 3 perkara ini. Sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi tetap ada dalam rancangan Tuhan. Dan perhatikan rancangan Tuhan. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan. Jadi saya percaya begini, segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan hanya minta kepada kita untuk terus mempercayai Dia. Karena Dia punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita